Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di majelis pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah dan yang saya sayangi, pada kesempatan kultum ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah, yakni kisah seorang sufi yang bernama Darwis. Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah seorang sufi bernama Darwis. Pekerjaannya sepanjang hidupnya ia gunakan di perjalanan. Dia berkelana dari negeri satu ke negeri lain, dari kota satu ke kota lain. Nah, uniknya, namun ketika ia dalam perjalanan, dia Darwis tidak membawa bekal apapun, kecuali apa? Kecuali hanya sebuah mangkok. Mangkok ini ia letakkan di pinggangnya. Nah, mangkok ini bukan hanya sekedar mangkok, teman-teman. Jadi ini ia gunakan untuk makan, ia gunakan untuk minum, ia gunakan untuk mandi, ya mungkin seperti itu. Kemudian Darwis ini ketika dalam perjalanan ia tidak sengaja bersinggah ke sebuah kerajaan besar, yang mana kerajaan itu dipimpin oleh raja besar dan sang raja memiliki putri yang cantik jelita. Oke, seperti Mbak Zakia. Oke. Nah, kemudian pada suatu ketidaksengajaan, Darwis ini bertemu sang putri. Nah, seketika itu hati Darwis ini yang biasa ia pakai untuk berzikir, kemudian ujuk-ujuk bergetar tak karuan. Tiba-tiba bergetar tak karuan, dia langsung jatuh cinta kepada sang tuan putri tersebut. Maka hari berlalu, bulan berlalu, namun rasa yang ada dalam hati Darwis ini tidak pernah hilang. Namun ia menyadari, teman-teman, saya ini bukan siapa-siapa gitu. Saya tidak punya apa-apa, namun rasa cinta ini terus membara. Oke. Nah, dan hati ini tidak bisa berbohong, ya teman-teman. Kemudian Darwis ini bondo nekat untuk sowan ke raja tersebut dengan tujuan ingin melamar, menikahi putri raja tersebut. Kemudian raja tersebut kaget, kamu siapa? Kamu dari bangsa mana? Atau pangeran dari kerajaan mana? Kok berani-beraninya melamar putriku? Darwis berkata, saya bukan siapa-siapa raja, saya tidak punya apa-apa, namun saya datang ke sini membawa ketulusan cinta kepada putrimu. Oke. Akhirnya raja yang dikenal arif dan bijaksana ini tidak langsung menolak. Namun raja ini memberikan syarat, yakni bahwa saya akan menerima lamaranmu asalkan kamu bisa memenuhi syarat yang ku ajukan. Yakni apa syaratnya, teman-teman? Bawalah semangkuk mutiara dari dasar samudera ini. Baru itu saya bisa menerima lamaranmu. Akhirnya
karena Darwis ini nekat dan memang benar-benar menginginkan sang tuan putri, Darwis pergi ke lautan. Dia berada di laut ini bingung, ini apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berenang di samudera? Apakah saya harus gimana? Akhirnya apa yang dia lakukan? Darwis ini mencoba menguras samudera ini dengan mangkok yang dibawanya. Dia sangat optimis bahwa dengan mangkuk ini dia akan bisa mengeringkan samudera. Lalu hari berlalu, bulan berganti bulan, ia tetap optimis. Lalu kemudian apakah Allah yang Maha Rahman Rahim ini membiarkan hambanya yang terus berusaha? Tidak. Akhirnya Allah menolongnya dengan apa? Allah menolongnya dengan mengirimkan rasa takut dan gelisah pada hati ikan-ikan di laut. Ikan-ikan di laut itu bermusyawarah. Hei ikan, ini gimana ini? Darwis mau mengeringkan laut kita. Kalau kita nggak punya laut, kita pasti akan mati. Gitu. Kiranya ikan berkata seperti itu. Nah kemudian ada ikan yang berkata, Darwis ini menginginkan mutiara-mutiara di laut. Wes kita berikan aja kepadanya. Kita akan selamat. Akhirnya para ikan itu sepakat, dia mengeluarkan semuanya, semua mutiara-mutiara di laut. Kemudian Darwis pun sebenarnya kaget, tapi karena dia percaya atas pertolongan Allah, akhirnya ia mengumpulkan mutiara-mutiara di laut tersebut. Jadi kemudian dia pergi ke kerajaan dan raja tersebut akhirnya menerima lamaran dari Darwis tersebut untuk putrinya. Jadi hikmah apa teman-teman yang dapat kita ambil dari kisah ini? Yakni untuk mencapai sebuah cita-cita, untuk menginginkan sebuah kesuksesan besar itu harus dengan tekad yang kuat. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pasti kami akan beri jalan-jalan kami. Nah, dalam tafsir Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah karya Abi Quraisy Shihab dijelaskan bahwa dalam ayat ini itu menggunakan kata subul. Subul itu jamak dari kata sabil. Pada surat Al-Fatihah itu kan menggunakan sirot. Sirot itu artinya jalan, tapi hanya satu jalan. Sedangkan sabil itu banyak jalan. Nah, uniknya dalam ayat ini itu menggunakan kata subul. Nah, apa hikmah dari semua ini teman-teman? Bahwa ketika orang ini mau bersungguh-sungguh, maka Allah ini akan memberikan jalan-jalan yang banyak gitu. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita, teman-teman semua, ketika ingin menggapai sebuah impian, meraih sebuah cita-cita itu tidak perlu menunggu sempurna. Yang kita perlukan hanya 3. Yang pertama, keberanian untuk memulai. Yang kedua, kesabaran untuk terus melangkah. Dan yang ketiga, keyakinan bahwa Allah bersama orang yang bersungguh-sungguh. Demikianlah kultum saya pada siang hari ini. Mohon maaf bila banyak salah kata, namun sebelum saya mengakhiri, saya ingin memberikan satu pantun terlebih dahulu. Oke, dan sepakat bilang cakep ya. Masak air biar matang. Gasnya habis, baru matang seminggu kemudian. Teman-teman Becky yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, insya Allah kita semua akan berada pada kesuksesan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.